Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh berada di hari Minggu terakhir di bulan September ini, tanggal 27 September 2020. Kita akan memulaikan ibadah persekutuan gereja pada saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita dan ibadah kita akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Cahaya Siang. Cahaya siang, cahaya siang, mengingatkan kami kerja dengan kuat baru sampai hari sudah lalu, sampai datang malamlah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau surya yang diutus memerangi kegelapan, mengarahkan perjalanan menuju damai sejahtera. Manusia, Engkau makhluk termulia, langit bumi isi dunia, bawa berkat dan karunia, angkat suara puji Dia. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah Gemim Gereja Misioner. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di minggu yang keempat bulan September, tanggal 27 September 2020. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam ibadah minggu pagi ini, dari permulaan bahkan berakhirnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di jalanku ku diiringi. Yesus Tuhanku, Apakah yang kurang lagi jika Ia mendukung, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jamaat, silahkan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 mengatakan begini. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, Engkau mengingatkan kami untuk mengasihi sesama kami, mengasihi alam ciptaan Tuhan yang lain, dan mengasihi Engkau. Namun pada pelaksanaannya dalam kehidupan kami setiap saat, kami tidak mampu mengasihi sesama kami, mengasihi alam ciptaan Tuhan yang lain, dan mengasihi Tuhan. Sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Hidup yang jujur dan apa yang seterusnya.
seterusnya. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku demi masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bata hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untungku punya Yesus, nakoda mantraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, Tak pernah meninggalkanku. kasih-Mu Tuhan mulia dan benar. Engkau menolong setia. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah keluarga di Jemaat Gemim Rondor Panikibawa kolom 1 sampai 16. Di ibadah Minggu tanggal 27 September 2020. Kami akan membaca Alkitab lewat Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kami mohon tuntunlah kami ya Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus ketika kami
akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Galatia 2 ayat 1 sampai ayat 10. Galatia 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, ia tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokoguru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Mari kita sambut firman tadi dengan menyanyi, "Oh alangkah indah hidupku." Keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Panikibawa kolom 1 sampai 16. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh tiba di minggu keempat bulan September tanggal 27. Tinggal 3 hari kita akan menjalani bulan September dan akan memasuki bulan Oktober.
dalam tema mingguan Gemim Gereja Misioner. Nah, ada 3 kata di sini. Jadi Gemim Gereja Misioner. Pertama, kalau Gemim ini bicara lembaga ini toh. Lembaga di mana ada yang mengatur torampe gereja. Kalau di tingkat sinodal yaitu Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Kalau di tingkat wilayah, Badan Pekerja Majelis Wilayah. Tingkat jemaat ada Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan Majelis Jemaat. Gemim ini ada 1006 jemaat dan ada sekitar 135 wilayah. Nah, dalam persekutuan gereja dipahami bukan dilihat dalam persekutuan orang-orang percaya ya, dilihat dalam persekutuan orang-orang percaya, bukan dipahami dari gedungnya, tetapi dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, kalau dikatakan gereja yang misioner adalah gereja yang memberitakan Injil. Nah, memang tema mingguan ini ada hubungannya dengan pada tanggal 30 kita akan memperingati Gemim Bersinode yang ke-86. Gemim ini bukan hanya ada di Minahasa, tapi ada di Jakarta, ada di Bandung, bahkan ada di luar negeri, di Jepang, di Amerika, di Australia, dan di mana saja. Bukan hanya itu, Gemim juga mengutus orang-orang para pendeta untuk ditempatkan menjadi tenaga utusan gereja di wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, walaupun disadari bahwa dalam pelayanan itu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Tapi ada istilah semakin dibabat, semakin merambat. Jadi walaupun gereja semakin dibabat, tapi semakin merambat, semakin gereja tetap melaksanakan perintah Tuhan. Kalau dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi perintah Yesus, amanat Yesus kepada murid-murid itu dilanjutkan oleh gereja. Walaupun disadari ada banyak pergumulan, banyak tantangan, cobaan yang dihadapi, tetapi Tuhan memberi jaminan bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena itu dalam pelayanan juga Paulus selama kurang lebih 14 tahun dia melayani di luar, dan dia datang kembali ke Yerusalem sebagaimana apa yang disampaikan dari ayat 1 bacaan tadi. Kemudian setelah lewat 14 tahun dalam pelayanan, dia kembali ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun dia bawa
untuk menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Itu dikatakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Walaupun disadari juga ada keraguan-raguan dari orang-orang di sana tentang kehidupan apa yang dikatakan oleh Galatia pasal 1 ayat 22 dan 23. Tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jamaat-jamaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman. Jadi mereka meragukan kerasulan Paulus karena dulu dorang tahu bahwa Paulus ini menganiaya orang-orang Kristen. Dan karena itu mereka menjadi heran kenapa dia sekarang memberitakan Injil. Jadi ada keraguan-raguan tentang kerasulan Paulus. Ini masalah. Berikut juga ada persoalan tentang soal sunat dan tidak bersunat. Sebagaimana disampaikan ayat 2 dan ayat 3 bacaan tadi. Karena itu bagi Paulus persoalan sunat atau tidak bersunat ini dia dibuktikan lewat dia membawa Titus. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kuberitakan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Titus ini adalah orang Yunani. Dan bagi Paulus ayat 3 dikatakan tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Karena persoalan sunat atau tidak sunat itu tidak berpengaruh pada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Itu kanlah dia kasih contoh kepada Titus yang walaupun orang Yunani dia tidak memaksakan Titus untuk disunat. Karena persoalan sunat atau tidak itu bukan persoalan, tetapi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi itu masalah yang kedua. Pertama masalah mereka meragukan kerasulan Paulus, kedua masalah sunat atau tidak sunat. Tapi ketiga juga ada orang yang merongrong dalam pemberitaan Injil sebagaimana dikatakan tadi ayat yang keempat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Jadi di awal mulanya jemaat mula-mula sudah ada persoalan di sana. Sudah ada masalah, sudah ada tantangan. Apalagi sampai saat ini. Selaku gereja masih Injili Minahasa di 86 tahun Gemim bersinode. Selaku jamaat yang ada di Gemim Rondor Panikibawa yang baru saja kita memperingati 127 tahun ulang tahun Gemim Jemaat Rondor. Walaupun di tengah-tengah kepelbagaian di saat-saat kita menghadapi pandemi COVID-19 tetap kita disuruh untuk menyampaikan kabar sukacita. Tetapi juga di bagian akhir dalam apa yang dikatakan oleh Paulus di jemaat Galatia. Mereka bukan hanya juga menyampaikan kabar sukacita kepada jemaat, tetapi juga mereka berdiakonia. Ayat 10 dikatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Jadi pelayanan yang holistik,
pelayanan yang menyeluruh, bukan hanya menyampaikan kabar sukacita, tetapi juga melaksanakan tugas pelayanan diakonia, memberi perhatian kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang butuh pertolongan. Karena itu selaku gereja yang dalam tanggung jawab kita disuruh untuk mau menyampaikan kabar sukacita, tetapi kita juga diingatkan untuk bagaimana memberi perhatian kepada mereka-mereka yang butuh pertolongan. Amin. Mari kita memberi persembahan, sambil persembahan dijalankan kita menyanyi bersama-sama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami selalu menyampaikan terima kasih kami kepada Tuhan atas penyertaan, bimbingan dan pertolongan Tuhan. Ketika kami boleh memasuki minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan September tanggal 27. Tinggal 3 hari lagi kami akan memasuki bulan Oktober, sebagaimana Engkau telah menyertai kami di bulan September, yang kami harapkan juga ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami ketika kami akan memasuki bulan Oktober. Ya Tuhan, terima kasih karena gerejamu pada tanggal 30 September akan merayakan Gemim Bersinode yang ke-86 tahun. Tuhan memakai kami selaku para pelayan khusus, syamas, penatua, guru agama dan pendeta dalam lingkungan Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk tetap terus menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, walaupun disadari ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah dan cobaan. Tetapi tetap semangat untuk mau menyampaikan kabar sukacita, tetapi juga disertai dengan bagaimana memberi pelayanan diakonia bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang telah dilakukan Paulus dan kawan-kawan, menyampaikan kabar sukacita, tetapi juga bagaimana mereka memberi perhatian kepada mereka yang miskin. Terima kasih Tuhan,
dalam persekutuan ibadah ini kami berdoa untuk kami selaku keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16. Diberkati kami ya Tuhan selaku suami yang dalam tanggung jawab mencari nafkah, tetapi juga ditopang oleh istri. Tuhan bersama-sama dengan kami selaku orang tua yang berusaha untuk bagaimana mencari nafkah dalam kebutuhan keluarga. Tapi selaku orang tua, Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan, kemampuan. Dikala kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami untuk kehidupan anak-anak kami. Ya Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami. Dalam cita-cita dalam masa depan, dalam pergaulan, dalam kerja, dalam studi, Tuhan berkati. Jauhkan anak-anak kami dari hal-hal yang akan mengganggu masa depan cita-cita mereka. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dianugerahkan Tuhan umur panjang, hari ulang tahun pribadi dan keluarga sepanjang minggu yang telah berlalu, dan mereka yang akan merayakan ulang tahun dimulai dari tanggal 28 September sampai 4 Oktober. Tuhan berkati sukacita yang boleh menjadi bagian untuk saudara-saudara kami, baik yang berhari ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi. Biarlah Tuhan mengingatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul karena sakit, mereka yang bergumul dalam proses pemulihan dan pengobatan. Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang lemah. Biarlah kuasa dan kehendak Tuhan akan dapat dinyatakan bagi kehidupan saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan baik, didukung oleh tim multimedia, tim musik, pro kantor, koordinator ibadah, bahkan semua yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ibadah minggu. Tuhan memberkati tugas tanggung jawab dari kami semua. Kami serahkan program kerja kami, badan pekerja Majelis Jemaat, penasehat Majelis Jemaat, Komisi BIPRA, Komisi Kerja Majelis Jemaat Koster Tata Usaha, dan Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim Rondor Paniki Bawah. Tuhan memberkati tugas pekerjaan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tentu bagi warga jemaat yang adalah juga warga masyarakat, kami tetap selalu berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami. Tapi juga pada pelaksanaan pemilu kada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tanggal 9 Desember. Tuhan bersama-sama dengan kami dalam pelaksanaan pemilu kada. Tuhan bersama-sama juga dengan para dokter dan para medis yang sampai saat ini bekerja, berusaha melayani para pasien, terutama pandemi COVID-19. Biarlah kami juga tetap harus mengikuti protap yang ada agar kami boleh memutus mata rantai pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga yang ada di kolom 1 sampai 16 di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan dalam nama Tuhan Yesus
yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, dengarkanlah nasihat rasuli yang berikut ini dari pertama Korintus 15 ayat 57 sampai 58 mengatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam persekutuan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payamu tidak sia-sia. Gereja bagai bahtera di laut. Betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelam. Ya Tuhan tolonglah. Sampaikan salam kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat beribadah keluarga, mereka yang sakit, yang bergumul, mereka yang lansia, dan sebagainya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah minggu pagi di ibadah keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16 telah selesai. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.